Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohut hati goranna dungi tabbahonon nado sude aka odeng Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah daripada mencari segala-galanya. Mengapa? Coba lihat di ayat 25. Pada ayat 25, di situ Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu minum, pakai, dan seterusnya." Manusia pada umumnya lebih sibuk untuk memikirkan perkara-perkara lahiriah dan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Banyak orang yang lupa pada fokus yang benar dan yang utama dalam hidupnya. Kita terlalu sering mengutamakan hal-hal lahiriah daripada yang rohani. Kita lupa bahwa hidup di bumi hanya sementara, padahal ada kehidupan yang kekal setelahnya. Kita sering lupa untuk mengutamakan mencari keselamatan dan hidup kekal lebih daripada kehidupan di bumi ini. Kita memusingkan perkara-perkara yang di bumi, tapi lupa pada perkara-perkara yang di surga. Kita sering mengabaikan Tuhan, Sang Pemberi hidup, dan melupakan kuasa dan kedaulatannya dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menginginkan dan mengingatkan kita di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada beberapa hal yang kita pahami mengenai makna kerajaan Allah. Yang pertama adalah makna dari menjadi kerajaan Allah ialah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Artinya kita menuruti setiap perintah Tuhan yang adalah Raja kita itu. Yang ketiga, makna dari mencari kerajaan Allah ialah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ada pertanyaan yang selanjutnya.
bagaimana mencari kerajaan Allah? Bagaimana caranya kerajaan Allah kita bisa hidup dalamnya? Caranya kita berbalik, tetap fokus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab iman kepada Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah dan warga kerajaan Allah. Dalam Lukas pasal 18 dikatakan, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istri atau saudara, orang tua atau anak-anak akan menerima kembali lipat pada masa dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima kehidupan kekal." Mari kita perhatikan di sini, saudara. Ada kolerasi antara mengikut engkau, yaitu mengikut Yesus, dengan kerajaan Allah. Jadi Yesus adalah kerajaan Allah itu. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan menemukan kerajaan Allah itu di dalam hidup saudara. Sebab Yesus Kristus adalah Raja, dan Dia juga adalah Allah, yang disebut bahwa Mesias itu adalah Raja Damai. Yesus Sang Mesias itu adalah Raja Damai. Dia adalah Raja kita. Kerajaan Allah berbicara tentang Raja, di mana Allah sendiri yang adalah Rajanya, dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Dia adalah Allah, Sang Firman itu adalah Allah sendiri. Dia menciptakan kita dan menciptakan segala-galanya. Juga menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin menemukan kerajaan Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita flashback lagi pada kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel satu kali meminta seorang raja kepada Nabi Samuel, dan hal itu menyesalkan hati Nabi Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dengan meminta seorang raja dari kalangan bangsa mereka sendiri, maka sebenarnya bangsa Israel menolak perintah Tuhan sebagai raja atas mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi raja atas semua umat manusia. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi Tuhan Yesus datang untuk menjadi raja atas setiap kita manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah dan warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, solusi dalam mencari kerajaan Allah adalah percaya kepada Kristus Tuhan, mengasihi Dia dengan sesungguh, hidup menuruti perintahnya,
yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, dengarkanlah syair Bukeni nomor 105. Dikatakan, dang au napuna au, ulehot dirikon, tutuhani rajaku, si gonggom tanoon, ai di bagasan Yesus au, di ida dewa takki, napasonakon au. Perhatikan kembali ayat 4. Dang au napuna au, dang terhasip ponau, sai Yesus do artakku, dang bemaila au, torop bemangicahiau, direhe betuhaku, sai Yesus do diau. Yesuslah harta kita, harta yang paling berharga. Yakinlah, ketika Yesus hartamu, maka harta yang lain akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau menenun kami dari kandungan ibu. Karena itu Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Ingatkan kami agar fokus kepadamu, agar kami selalu mengutamakan Engkau, mencari kerajaan-Mu daripada segala-galanya. Kuatkan kami Tuhan, ajari kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin.